Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Febriani dengan NIM 12310923801. Saya berasal dari kelas 5A Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah mencari data di aplikasi SPSS. Nah, langkah-langkah data yang akan saya ajarkan itu ialah pertama, korelasi, regresi linier sederhana, regresi linier berganda, homogenitas, dan normalitas. Baik, saya tidak akan memperpanjang kata-kata saya akan memperlihatkan bagaimana cara mencari data-datanya. Stay tune di video saya, lihat sampai akhir. Nah, langkah pertama itu saya akan mencari data korelasi melalui aplikasi SPSS. Yang pertama saya akan menjelaskan dulu apa itu korelasi. Nah, korelasi ini adalah hubungan atau keterkaitan antara dua variabel atau lebih. Tujuannya itu untuk mengetahui apakah suatu variabel berubah seiring dengan perubahan variabel lain. Contohnya, jika nilai motivasi belajar meningkat, apakah nilai hasil belajar juga meningkat? Jika iya, berarti ada korelasi positif. Baiklah, saya akan menjelaskan cara mencari data korelasi di aplikasi SPSS. Di sini saya sudah punya datanya. Di X1 saya menggunakan data motivasi belajar, dan di X2 saya menggunakan data disiplin belajar, lalu di Y saya menggunakan data hasil belajar. Nah, langkah pertama mencari korelasi itu ialah dengan mengklik analyze, lalu correlance dan variance. Kita pindahkan X1 lalu Y, kemudian kita klik OK. Nah, maka akan muncul datanya seperti ini. Nah, seperti yang ada di sini. Nah, penjelasan dari data ini ialah di sini terdapat nilai korelasinya atau percent correlationnya itu ialah 0,991. Nah, angka 0,991 ini menunjukkan hubungan yang sangat kuat dan positif antara variabel motivasi belajar dan hasil belajar. Artinya, semakin tinggi motivasi belajar seseorang, maka hasil belajarnya juga cenderung meningkat. Nah, di sini signifikansinya itu terdapat 0,000, yang mana lebih kecil daripada 0,05. Nah, jadi dapat disimpulkan terdapat hubungan positif yang sangat kuat dan signifikan antara motivasi belajar dan hasil belajar. Semakin tinggi motivasi belajar siswa, semakin tinggi pula hasil belajar yang diperoleh. Maka karena nilai signya ini terdapat 0,000 lebih kecil daripada 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari regresi linier sederhana di SPSS. Regresi linier sederhana adalah analisis untuk mengetahui pengaruh satu variabel bebas X terhadap satu variabel terikat Y. Nah, contohnya itu seperti X ini, yaitu motivasi belajar terhadap hasil belajar Y. Cara mencarinya itu kita klik analyze, lalu regression, lalu linear, dan nanti akan muncul gambar seperti ini. Lalu di dependent kita masukkan
hasil belajar atau Y, lalu di independen kita masukkan X1 motivasi belajar, kemudian kita klik option, nanti kita centang yang include ini, lalu continue, lalu OK. Nah, maka akan keluar hasil datanya seperti ini. Nah, penjelasannya itu di sini terdapat bahwa nilai F-nya adalah 723,691 dengan signifikansi 0,000, yang mana lebih kecil daripada 0,05. Maka H0 ditolak dan HA diterima. Maka dapat kita simpulkan motivasi belajar berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar. Semakin tinggi motivasi belajar, semakin tinggi pula hasil belajar siswa. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari data regresi linier berganda di SPSS. Regresi linier berganda adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Contohnya, pengaruh motivasi belajar sebagai X1 dan disiplin belajar sebagai X2 terhadap hasil belajar Y. Nah, cara mencarinya itu yang pertama kita klik analyze, lalu regression, kemudian linear. Nah, maka akan muncul gambar seperti ini. Lalu di dependen kita masukkan Y-nya, yaitu hasil belajar. Kemudian di independennya kita masukkan X1 dan X2-nya, yaitu motivasi belajar dan disiplin belajar. Kemudian option, lalu kita checklist yang include ini, continue, lalu OK. Maka akan muncul hasilnya seperti ini. Nah, penjelasannya itu di sini terdapat nilai F-nya ialah 499,655 dengan sig-nya itu ialah 0,000, yang mana lebih kecil daripada 0,05. Maka di sini dapat kita ketahui bahwa HO ditolak dan HA diterima. Maka dapat kita simpulkan bahwa motivasi dan disiplin belajar sama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara mencari uji normalitas di aplikasi SPSS. Uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Nah, langkah mencarinya itu yang pertama kita klik analyze, lalu descriptive statistik, lalu explore, kemudian akan muncul gambar seperti ini, lalu kita pindahkan hasil belajar atau Y-nya ini di dependent list. Kemudian kita klik plots. Nah, kita centang nih yang bagian normality plots-nya, lalu continue, lalu klik OK. Nah, maka akan muncullah datanya seperti ini. Nah, di sini dapat kita lihat. Nah, jika sig lebih besar daripada 0,05, maka data berdistribusi normal. Tetapi jika sig-nya itu kecil daripada 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa nilai sig-nya ini ialah 0,200, yang mana lebih besar daripada 0,05. Maka datanya berdistribusi normal. Lalu di
Sini kita bisa melihat signya itu ialah 0,809, yang mana lebih besar daripada 0,05. Maka data juga berdistribusi normal. Nah, karena kedua uji menunjukkan nilai sig yang besar daripada 0,05, maka data hasil belajar berdistribusi normal. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari uji homogenitas. Yang mana uji homogenitas ini digunakan untuk mengetahui apakah varians atau penyebaran dua atau lebih kelompok data sama atau tidak. Tujuannya itu untuk memastikan bahwa kelompok data memiliki tingkat keragaman yang sama, sehingga hasil uji statistik lebih akurat. Contohnya itu mengetahui apakah nilai siswa dari dua kelas memiliki tingkat variasi nilai yang sama. Nah, cara mencarinya itu ialah kita klik analyze, kemudian compare means, lalu one way ANOVA. Nah, lalu akan muncul gambar seperti ini. Nah, di dependent list ini kita pindahkan Y-nya, yaitu hasil belajarnya. Dan di faktor ini kita pindahkan kelasnya. Nah, kita klik option. Lalu kita checklist yang bagian homogeneity. Lalu continue. Lalu OK. Nah, maka akan muncullah datanya seperti ini. Nah, penjelasannya itu jika signya lebih besar daripada 0,05, maka data termasuk homogen. Tetapi jika signya lebih kecil daripada 0,05, maka data tidak homogen. Nah, dari hasil ini dapat kita lihat bahwa signya ini ialah 0,693, yang mana lebih besar daripada 0,05. Maka HO-nya diterima. Artinya, berdasarkan hasil uji homogenitas diperoleh signya 0,693 lebih besar dari 0,5, sehingga dapat disimpulkan bahwa data hasil belajar memiliki varians yang sama atau bersifat homogen. Baiklah, itulah video tutorial dari saya. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.